Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan juga keluargaku yang kekasih. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Naik Situmorang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu yang berbahagia ini, yakni dari kitab Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Bapak Ibu, Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, bersabdalah Engkau kepada kami, dan curahkanlah Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dan berikan kami kekuatan untuk melakukan firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, demikian sabda Tuhan kepada kita. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan.
sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, sedemikian jauh firman Tuhan yang telah kita bacakan, dan kita melihat di dalam perikop yang kita bacakan ada dua peristiwa kesembuhan. Yang pertama adalah peristiwa penyembuhan seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Yang kedua adalah peristiwa anak Yairus, yakni seorang anak perempuan yang berusia 12 tahun yang sakit tetapi kemudian mati, tetapi oleh Yesus anak perempuan itu dibangkitkan kembali. Kedua peristiwa ini adalah peristiwa yang menyertai perjalanan Yesus ketika dia melakukan pelayanan. Dikatakan di dalam ayat 21, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Ini menunjukkan bagaimana antusias orang banyak yang mengikuti Yesus dan ingin mendengarkan sabdanya, sekaligus ingin melihat mujizat apa yang akan dilakukan oleh Yesus di tengah-tengah pelayanannya. Apa yang akan diperbuat Yesus untuk menunjukkan bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan, anak Allah yang diutus ke dunia ini untuk memberikan harapan dan kehidupan kepada setiap orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam kisah ini dikatakan bahwa seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus, dia melihat Yesus. Melihat Yesus ini artinya bahwa dia memang bersungguh-sungguh menjumpai Yesus, oleh karena dia berharap sepenuhnya kepada Yesus yang akan memberikan kepadanya sesuatu yang diinginkan oleh hatinya. Ketika dia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya, letakkan tanganmu ke atasnya supaya ia selamat dan hidup." Inilah harapan dari Yairus. Yairus mempunyai sesuatu keinginan agar anaknya hidup, anaknya sehat kembali dari sakit penyakitnya, di mana ketika itu kondisinya sangat kritis sehingga teks ini mengatakan hampir mati. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentu kita mengetahui sebagai orang tua yang mengasihi anaknya, maka pengharapan besar agar anaknya sembuh adalah pengharapan yang sangat dalam, yang dengan hati yang tulus dia menginginkan terjadilah pengharapan itu. Itu sebabnya bagi dia, apapun dia akan lakukan untuk mendapatkan pengharapan itu. Dia tidak lagi melihat statusnya sebagai kepala rumah ibadat. Dia tidak melihat lagi bahwa dia juga adalah seorang yang mengerti tentang Taurat, tetapi dia paham bahwa dia memerlukan lebih daripada pemahaman Taurat, lebih daripada status sebagai kepala Taurat, yakni dia perlukan Yesus yang akan menyembuhkan anaknya. Itu sebabnya dia tersungkur sampai ke tanah dan
meletakkan pengharapannya kepada Tuhan. Dia tersungkur di depan kaki Yesus. Bahkan dia tidak menghiraukan lagi seandainya pun kaki Yesus penuh dengan debu dan dia tersungkur di kaki itu. Inilah yang kita katakan bahwa dia hanya menginginkan agar kiranya anaknya disembuhkan. Dia tidak melihat lagi kepada statusnya dan kepada jabatan dirinya yang sebenarnya kala itu cukup penting karena dia adalah sebagai kepala rumah ibadat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada sesuatu yang sangat luar biasa dari perkataan Jairus ini kepada Yesus. Dia katakan, datanglah kiranya, letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat. Dari perkataan ini kita melihat bahwa Jairus adalah seorang yang beriman, seorang yang percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan anaknya, mampu melakukan sesuatu untuk anaknya ini bisa kembali pulih. Dia percaya bahwa Yesus mampu melakukan itu. Yesus, marilah, datanglah ke rumahku, letakkanlah tanganmu kepada anakku, dia pasti sembuh. Iman yang sebesar ini tentunya adalah iman oleh karena dia sering melihat, mendengar bagaimana Yesus telah menyembuhkan banyak orang. Dan dia mempercayai itu juga untuk dirinya. Dia yakin bahwa Yesus mampu menyembuhkan. Tetapi datanglah Yesus, letakkanlah tanganmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentu ini adalah iman yang dia percayai bahwa Yesus harus datang dan harus meletakkan tangannya kepada anak itu. Dengan demikian, sakit penyakit anak ini akan hilang. Sakit apapun yang derita anak ini segera akan dibebaskan oleh Yesus dan dia sembuh. Asal Yesus mau meletakkan tangannya. Sebelum mereka berangkat, di tengah-tengah rombongan orang banyak itu, ternyata ada juga seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Orang ini pun mendengarkan betapa Yesus adalah sanggup membebaskan orang sakit, menyembuhkan berbagai penyakit. Dia bukan hanya seorang guru, tetapi juga adalah anak Allah, juru selamat, berkuasa, dan dia mampu menyembuhkan orang yang sakit. Oleh karena itu perempuan ini justru mempunyai iman yang lebih tinggi dari seorang Jairus ini. Karena kalau Jairus mengatakan, mari datang ke rumahku, letakkan tanganmu kepada anakku, anakku akan sembuh. Tetapi perempuan ini justru berkata, asal saja ku jama jubahnya, aku akan sembuh. Iman perempuan ini kelihatan bahwa dia percaya bahwa Yesus ini adalah sumber kesembuhan dan dia maha kuasa, dan seantero tubuhnya ini adalah tubuh yang luar biasa, tubuh ilahi, kekuatan ilahi, sehingga ketika disentuh, ketika dipegang, maka akan keluar kekuatan dari sana untuk menyembuhkan sakit penyakitnya. Ini adalah kepercayaan yang luar biasa. Asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Perkataan ini menunjukkan bahwa dia yakin bahwa di dalam Yesus ada kekuasaan, ada kekuatan, ada keselamatan.
di dalam diri Yesus ada kuasa yang akan menyembuhkan dirinya dari sakit penyakit. Dan dia percaya. Inilah yang paling penting. Asal percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita melihat di dalam peristiwa ini, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Jadi Bapak, Ibu, iman itu telah memberikan dia kemenangan. Kepercayaan itu telah menyembuhkan dia sakit. Apa yang dia percayai tentang Yesus telah memberikan dia kekuatan. Ketika dia katakan, asal saja ku pegang jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan kepercayaan itu telah memenangkan dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, percaya. Ini bukan sesuatu yang kita buat-buat, tetapi sesuatu yang kita percayai oleh karena kita mempunyai pengalaman dengan Tuhan kita. Mempunyai keyakinan dengan Tuhan kita. Mempunyai satu pandangan yang pasti tentang Tuhan itu sendiri. Bahwa Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu baik, Tuhan itu memberikan kepada kita segala yang kita butuhkan, Tuhan itu menjaga kita, Tuhan itu melindungi kita, bahkan Tuhan itu memberkati kita. Ketika kita mempercayai itu semuanya, maka semua yang kita percaya demikian akan jadi di dalam hidup kita. Kita percaya Tuhan adalah Allah yang memberkati, Dia akan memberkati kita. Kita percaya Allah sebagai Allah penyembuh, maka kita akan disembuhkan oleh Tuhan. Ketika kita percaya Allah sebagai pelindung kita, maka Tuhan akan melindungi kita. Ini adalah pengalaman dengan Tuhan kita. Dan perempuan ini memahami bahwa Tuhan Yesus seantero kehidupannya adalah Allah yang berkuasa. Dan di dalam dirinya ada kekuasaan yang dapat menyembuhkan segala jenis penyakit. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, iman itu jugalah yang membuat dia terkoneksi dengan Yesus. Orang yang beriman kepada Yesus, maka ada koneksi, ada hubungan. Yesus merasakan itu. Itu sebabnya dia katakan, siapa yang memegang jubahku? Siapa yang menjamah jubahku? Siapa yang menjamah jubahku? Dia tahu ada koneksi. Kekuatan dari diri Yesus keluar menyembuhkan perempuan yang sakit itu karena perempuan itu percaya bahwa asal saja menjamah jubah Yesus dia sembuh. Ini koneksinya. Ini hubungannya. Ini yang mengkaitkan mereka. Sehingga Yesus tahu bahwa ada di sekitar ini yang telah menjamah jubahnya. Dan dia menjamah jubah itu karena dia punya pengharapan dan keyakinan bahwa dia akan sembuh dari sakitnya ketika menjamah jubah itu. Murid-murid ketika itu mengatakan, mengapa engkau bertanya siapa yang menjamah jubahmu? Di sini kan banyak orang. Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Murid-murid tidak tahu apa yang Yesus maksud dengan menjamah jubahnya. Murid-murid hanya melihat bahwa bersenggolan atau jubahnya terjamah itu adalah hal yang biasa. Karena Yesus ada di tengah-tengah kerumunan. Mereka tidak memahami apa yang dimaksud oleh Yesus. Karena mereka tidak menaruh kepercayaan mereka terhadap koneksi yang demikian. Hanya perempuan ini yang mempunyai koneksi yang demikian. Hanya perempuan ini yang tahu hatinya dan pengharapannya kepada keselamatan dari Yesus, kesembuhan dari Yesus. Sebab perempuan ini di dalam hatinya
telah berkata bahwa asal saja kujama jubahnya aku akan sembuh. Dan meskipun perempuan itu berkata di dalam hatinya, tetapi Yesus tahu. Sebab Yesus tahu apa yang di dalam hati setiap orang. Dan di dalam hati perempuan ini pun Yesus tahu bahwa perempuan ini percaya kepadanya. Dan tingkat kepercayaannya sangat luar biasa tingginya. Dan dia telah menerima hasil dari kepercayaannya itu. Dengan hanya menjamah jubah Yesus, dia telah sembuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara, perkataan Yesus, siapa yang menjamah jubahku, ini telah mengingatkan dia bahwa Yesus tahu apa yang dimintanya, apa yang terjadi saat itu, dan dia tidak dapat menyembunyikannya. Dan memang ini yang harus kita lakukan, Bapak dan Ibu. Ketika kita mendapatkan berkat dari Tuhan, jangan engkau menyembunyikannya. Ketika engkau telah ditolong Tuhan, jangan engkau menyembunyikannya. Ketika engkau telah banyak mengalami peristiwa-peristiwa oleh karena rahmat dan belas kasihan Tuhan kepadamu, jangan engkau menahannya. Jangan engkau tidak menceritakannya. Jangan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi beritakanlah untuk semua orang. Yesus berkata, siapa yang telah menjamah jubahku? Perempuan ini menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Lalu kemudian ia tersungkur di depan kaki Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, beritahukan apa yang telah Yesus perbuat kepadamu. Ini menjadi sesuatu hal yang sangat menarik. Ceritakan bagaimana Yesus berbuat baik kepadamu, menolong hidupmu, menyembuhkan engkau, membuat engkau mendapatkan segala hal yang baik daripada Tuhan. Beritakan kepada orang banyak. Sebab pantas kita memuliakan Tuhan atas segala apa yang telah kita terima di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sementara itu datanglah orang yang dari rumah Jairus. Mungkin ini adalah keluarganya, orang dekat Jairus. Mereka menjumpai Jairus dan Yesus yang akan masuk ke rumah Jairus. Di perjalanan itu mereka berkata kepada Jairus, "Jairus, jangan kau susahkan lagi guru itu, karena anakmu telah mati." Bapak, Ibu, saudara-saudara, kadang-kadang orang berpikir bahwa ketika mati, maka semuanya selesai. Tak perlu lagi memberitahukan kepada Tuhan. Tak perlu lagi kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Kematian itu telah mengakhiri pengharapan. Kematian itu juga menunjukkan bahwa putus koneksi kita dengan Tuhan. Mungkin banyak orang yang berpikir demikian. Sebagaimana kepala atau keluarga daripada kepala rumah ibadat ini, keluarganya Jairus ini, dia berkata, "Jangan susahkan lagi guru, karena anakmu sudah mati." Ini artinya, biarlah, tak usah lagi datang ke rumahmu, Yesus ini. Tak usah lagi, karena semuanya telah berakhir. Kematian tidak mungkin lagi dikalahkan. Kematian tidak perlu lagi harus menyusahkan Tuhan. Bapak, Ibu, kita mendengarkan apa jawaban Yesus di sini. Kata Yesus kepada Jairus, "Jangan takut, percaya saja." Jadi Yesus mau katakan bahwa sekalipun terjadi kematian, jangan takut, percaya saja kepada Tuhan. Ini artinya bahwa Tuhan tetap mampu bertindak atas kematian. Karena bagi Yesus tidak ada kekuasaan apapun yang tidak sanggup untuk diobahnya. Kematian pun dapat diobahnya menjadi kebangkitan. Bapak, Ibu, ini perlu memberikan kepada kita semangat.
bahwa tidak ada yang tidak dapat dilakukan oleh Yesus kepada kita. Oleh karena itu, jangan kita berputus asa walaupun kita menghadapi kematian atau berada di kematian itu. Karena Yesuslah yang memegang kehidupan dan tidak ada kuasa kematian yang mampu mengempangnya. Yesus telah mengalahkan kuasa maut itu. Dan Dia adalah Tuhan atas segala makhluk dan atas segala ciptaan, Tuhan atas alam dan Tuhan atas semesta. Sehingga tidak ada yang tidak bisa ditundukkan dan ditaklukkan oleh Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata kepada Jairus, jangan takut, percaya saja. Ini yang penting. Apakah kita masih percaya kepada Tuhan ketika kita berada di dalam kesesakan? Apakah kita masih percaya kepada Tuhan ketika kita ada di dalam kematian? Apakah kita masih percaya kepada Tuhan ketika kita tahu bahwa pekerjaan ini tidak mungkin bisa dilakukan lagi? Hanya mujizat yang bisa melakukan itu, dan hanya Tuhan yang melakukan itu. Apakah kita masih bisa percaya ketika kita tahu manusia tak mampu berbuat apa-apa terhadap situasi yang kita sedang alami sekarang? Manusia tak mampu menolong, dokter tak mampu menyembuhkan, pejabat dan penguasa tidak mampu mengubah, bahkan para pendeta pun tak mampu lagi berbuat apa-apa. Apakah kita akan putus asa ketika kita tahu tidak ada lagi yang mampu mengubah situasi ini? Situasi ini seperti situasi kematian. Apakah kita putus asa? Kita sudah tahu tak ada seorang pun yang mampu menolong kita. Bahkan ketika kita minta pun, para penguasa, para pejabat, para rohaniawan untuk bertindak, dan mereka tidak mampu melakukan itu. Apakah kita putus asa? Yesus menyarankan satu hal yang luar biasa di sini. Jangan takut, percaya saja. Ini menunjukkan bahwa situasi ini bukan lagi domainnya manusia, bukan lagi wilayah manusia, bukan lagi teritorial manusia, tetapi ini adalah domainnya Tuhan, kekuasaan Tuhan. Ketika engkau mengalami kematian, ketika engkau mengalami keputusasaan, ketika tidak ada lagi yang mampu menyelamatkan kita, ketika kita tahu bahwa kita berada dalam dilema, tidak mampu mengubah apapun lagi, dan kita merasakan bahwa ini sudah berakhir, apakah kita putus asa? Inilah perkataan Yesus yang sekali lagi harus kita ingat. Jangan takut, percaya saja. Karena ini bukan lagi domainnya manusia, tapi ini menjadi domainnya Tuhan. Kalau Tuhan pengharapan kita, maka engkau harus percaya. Kalau Tuhan berkata ya, tidak ada seorang pun yang dapat untuk menolaknya. Kalau Tuhan telah berkata saya akan mengubah, tidak ada seorang pun yang bisa bertahan untuk tetap melakukan yang lama lagi. Kalau Tuhan berkata bahwa Dia akan mengubahnya, semuanya pasti akan berubah. Dia berkata jangan takut, maka semua akan berubah. Jangan takut bahwa sesuatu yang ditakuti manusia akan dikalahkannya. Dan Jairus diam mendengarkan suara Tuhan ini. Tetapi orang banyak di rumah kepala rumah ibadat ini, di rumah Jairus ini, semuanya sudah ribut, menangis, meratap dengan suara nyaring. Mereka sudah ribut semuanya, sudah menangis, sudah meratap. Karena memang anak itu sudah mati. Dan ini adalah yang bisa dilakukan manusia ketika mereka melihat kematian. Kematian itu merupakan sesuatu yang tidak mampu diubah oleh manusia. Ketika orang sudah mati, manusia hanya bisa meratap saja, menangis saja. Tetapi tidak bagi Yesus. Itu sebabnya Yesus berkata kepada orang banyak ini, mengapa kamu ribut? Dan mengapa menangis? Anak ini tidak mati,
tetapi tidur. Apa yang dikatakan Yesus ini menjadi tertawaan orang banyak. Mereka menertawai Yesus. Mereka tidak percaya perkataan itu. Mungkin mereka berkata begini, ini orang apa tak bisa membedakan mana yang mati dan mana yang hidup. Anak ini jelas-jelas tidak ada lagi napasnya. Dia hanya terbujur kaku. Bukankah ini namanya mati? Bapak Ibu, maksudnya di sini Yesus mau katakan, kalau ada Yesus di sana, maka kematian itu tak berkuasa. Kalau Yesus berkata, bangkitlah. Kalau Yesus ada di sana, apa yang tak mampu dilakukan oleh Tuhan, mampu diobat Tuhan. Apa yang tak bisa dilakukan oleh kekuasaan manusia, maka Tuhan mampu melakukannya. Itu yang maksud Yesus. Makanya kita memerlukan kehadiran Yesus, kita memerlukan Yesus menghampiri kita. Yesus mengubah segala sesuatu apa yang kita tidak bisa ubah. Kita berharap di sana. Yesus berkata kepada anak perempuan ini, Talita kum. Artinya, hai anak, bangunlah. Bangunlah. Tadi Yesus sudah katakan bahwa ini tidur. Artinya bagi Yesus, kematian itu tidak ada. Orang yang mati adalah orang yang tertidur. Kematian itu justru adalah ketika kita tidak memiliki iman kepada Tuhan. Kematian oleh karena tidak memiliki iman kepada Tuhan, di sanalah kita tidak mampu untuk bangun, tidak mampu untuk bangkit. Sementara bagi Yesus, kalau orang hanya mati saja, ini namanya tidur. Dan dia bisa dibangunkan. Sebaliknya, kalau dia sudah mati imannya, mati pengharapannya, mati percayanya, ini tidak bisa lagi dibangunkan. Dan inilah yang menjadi yang dikatakan kematian. Kematian itu adalah apabila mati rohanimu, mati imanmu, mati percayamu, mati keyakinanmu kepada Tuhan. Maka oleh karena itu engkau tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Tetapi kalau hanya mati tubuhmu, Yesus berkata, mereka tidur. Dan Tuhan akan membangunkan setiap orang yang tidur pada hari yang dikehendaki Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika Yesus berkata, Talita kum, maka perempuan ini bangun. Anak yang sudah berumur 12 tahun ini diberikan kepada orang tuanya dan mereka menerima anaknya hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dari dua peristiwa yang besar ini, yakni peristiwa penyembuhan perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun dan peristiwa kebangkitan anak Yairus, kepala rumah ibadah ini, semestinya ini menguatkan kepada kita bahwa jika kita memiliki iman percaya kepada Tuhan, maka semua boleh kita dapatkan. Semuanya boleh berubah dan semuanya boleh terjadi mujizat demi mujizat. Apa yang menurut manusia tidak dapat lagi diubah, Tuhan mampu mengubahnya. Oleh karena itu, percayalah kepada Tuhan. Jangan ragu-ragu, jangan sangsi. Jangan engkau bimbang terhadap apa yang kau lihat dengan matamu, apa yang kau alami, dan apa yang kau rasakan. Engkau harus tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu memberikan kesembuhan, berkat, perlindungan, kedamaian, dan segala hal yang baik untuk dirimu, asal engkau tetap percaya kepada Tuhan. Milikilah koneksi dengan Tuhan, hubungan yang baik, korelasi dengan Tuhan, supaya engkau dapat tetap percaya kepadanya. Jika engkau masih percaya kepada Tuhan, maka engkau tidak akan pernah menjadi orang yang putus asa, sekalipun engkau berada di dalam titik
yang tergenting di dalam hidupmu. Sekalipun banyak musuh-musuh yang datang kepadamu, sekalipun penyakit yang berat datang kepadamu, engkau akan disembuhkan Tuhan. Asal engkau percaya kepada Tuhan, Tuhan akan mengambil bagiannya untuk melakukan pekerjaan besar di dalam hidupmu. Asal engkau percaya kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah mengecewakan hidupmu. Percayalah kepada Tuhan. Biarkan Tuhan bertindak dan kita akan diberkati Tuhan. Amin. Salam.